Kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya di slide 8 ya. Ada 77 nilai esensial dalam profesi kita ya, profesi keperawatan. Jadi profesi keperawatan itu punya nilai-nilai esensial yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah keindahan atau estetik. Jadi kalau dilihat ya itu indah ya, kemudian tingkah lakunya dilihat bagus gitu ya. Jadi kalau estetik indahan ini adalah kualitas dari objek, suatu peristiwa atau kejadian. Seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. Sikap kamu, sikap peduli kamu ke pasien, ya, kreativitas kamu, ya, memberikan penghargaan tidak hanya ke dirimu sendiri juga ke pasien gitu. Bagus Papa, ya terima kasih Papa sudah bagus untuk kerjasamanya, ya misalnya. Terus apalagi ya, kayak peduli terhadap ketika kamu merawat pasien, pasiennya kok kayaknya kurang nyaman atau tidak ya kurang nyaman ketika dirawat luka sama kamu ya Bapak santai saja, rileks saja gitu ya. Jadi lebih peka, sensitif, lebih peka itu keindahan. Yang kedua mengutamakan orang lain atau altruism. Jadi kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain ya. Kesejahteraan ini tidak hanya kita memperhatikan pasien tetapi juga profesi sejawat, teman sejawat ya, termasuk komitmen, arahan, ya, kedermawanan atau kemurahan hati serta ketekunan. Misalnya nih, kamu itu sudah jadi perawat, ya, kemudian dengan teman satu shiftmu itu kamu memperhatikan, ya, kesediaan memperhatikan. Contohnya satu teman shiftmu itu ada yang posisinya lagi hamil gitu ya, perawat lagi hamil perempuan, kamu sebagai perawat yang tidak hamil, bagi yang perempuan, yang laki-laki gitu ya, itu bisa apa ya? Udah Ibu, kalau ini bagian yang untuk muter-muter ruangan nanti saya saja. Ibu bagian yang ringan-ringan saja nanti seperti menyiapkan obat. Kalau yang bagian nyuntiknya nanti saya gitu ya. Jadi ada kepedulian juga di sini apa sih? Memperhatikan orang lain ya, baik teman sejawat, baik itu pasiennya gitu. Komitmen ya, kamu sudah komitmen jadi perawat harus yang profesional gitu ya. Ngikutin arahan pimpinan, arahan dari misalnya aturan dari rumah sakit harus harus masuk jam berapa, ya datang jam berapa, kalau telat izin dan sebagainya. Kemudian ketiga kesetaraan atau equality, memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap asertif ya, kejujuran, harga diri, toleransi. Ya, kamu punya hak ya yang sama. Perawat satu dengan perawat yang lainnya itu punya hak yang sama. Ketika kamu dikritik ya, kamu itu bisa menerima kritikan tersebut selama kritikan itu membangun ya. Tolong dong kalau rawat pasien itu yang senyum gitu. Oke, kamu berbagi. Oh, berarti selama ini tuh saya kurang kurang senyum ya gitu. Oke, besok saya akan lebih ramah lagi gitu ya. Ada kejujuran ya, kejujuran dalam melakukan tindakan apapun. Ada harga diri ya, masa hanya apa ya namanya, harga diri kamu akan menjadi rendah dengan mencuri obat di rumah sakit gitu ya. Nah, itu kan namanya equality ya, toleransi juga ya, saling toleransi dengan yang lain. Kebebasan, freedom ya, memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan termasuk percaya diri, pede gitu. Kamu mau melakukan sesuatu nih, aku nih selama ini jadi perawat pelaksana terus gitu. Aku pengen mengembangkan kemampuanku gitu. Mau ikut pelatihan, mau ikut seminar atau apa gitu ya. Biar
nanti bisa lebih baik lagi kemampuanku, ya siapa tahu jadi tadinya perawat pelaksana terus jadi kepala ruangan atau ketua tim gitu ya. Adanya disiplin serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri. Yang kelima, martabat manusia atau human dignity, yaitu berhubungan dengan penghargaan yang lekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Ya, menghormati, menghargai. Kamu kan suka kalau dihargai, dihormati. Ya, kamu juga melakukan seperti itu ke orang lain. Keadilan, justice, menjunjung tinggi moral, dan prinsip-prinsip yang legal, yang baik, termasuk di dalamnya kemanusiaan, kebaikan, ya, pertimbangan, penghargaan penuh dengan kepercayaan. Ya, kamu harus punya prinsip, ya, prinsip hidup, punya prinsip dalam kamu menjadi perawat itu juga punya. Oke, itu ada perawat kok judes gitu ya. Saya nggak mau jadi perawat judes. Ya, kamu punya prinsip gitu. Apapun keadaannya saya akan tetap ramah, tetap sabar, tetap baik ya karena pasien ini adalah klien saya. Ya, saya dibayar ya karena klien saya. Kalau tidak ada klien, saya bukan perawat. Tidak ada pasien, saya bukan perawat gitu ya. Nah, itu kan termasuk prinsip-prinsip legal yang harus kalian lakukan. Yang ketujuh, kebenaran atau truth, menerima kenyataan dan realita termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional. Ya, menerima kenyataan, realita, ya, seperti apa kalau misalnya dikasih kritik gitu ya. Kamu itu menghadapi suatu masalah yang butuh kejujuran, ya kamu menghargai keunikan orang lain. Aku nggak mau satu shift dengan perawat yang itu. Perawat yang itu tuh manja misalnya. Ya tidak bisa. Mau dihadapkan dengan tim yang mana saja kamu harus sudah siap. Saya ini perawat, kerjanya tim, kerjanya nggak sendirian. Saya juga butuh teman yang lain. Ya, ada pasiennya kolaps, dia butuh oksigen, butuh dibantu alat hidup dasar dengan RJP gitu ya. Nggak bisa kamu kerja sendirian. Kamu tetap butuh tim, ya. Kemudian yang kedua adalah etik. Ya, etik merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang perilaku benar atau salah. Ya, jadi kalau tadi nilai-nilai itu didapatkan itu berdasarkan dari tadi proses, ada informasi, ada dari keluarga, dan tadi ada macam-macam nilai, ya banyak sekali, ada yang model atau contoh, kemudian ada yang sesuka hati dan lain-lain, gitu ya. Nah, kalau etik itu adalah pertimbangan ketika kamu itu pertimbangan yang sistematis, yang urut, ya tentang ini benar atau salah, ini bagus atau buruk, ini baik atau jahat, gitu ya, yang berhubungan dengan perilaku. Kemudian etika, bedanya etik, etika, ya ada etik itu sendiri, ya. Kalau etika, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau tentang akhlak, ya. Jadi etika ini ilmu mempelajari mana baik mana buruk. Kalau etik tadi pertimbangan sistematis, ya pertimbangan sistematis antara perilaku baik dan buruk. Kalau etika, apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak, ya tentang adanya hak dan tentang adanya kewajiban yang berhubungan dengan nanti moral atau akhlak. Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral, atau pengertian lain adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Kalau etika itu adalah ilmu yang mempelajari moralitas perbuatan seseorang melalui kegiatan yang beralasan. Jadi etika adalah studi moral atau isu moral. Bedanya lagi dengan etiket. Ya tadi ada etik, etika, etiket. Etiket itu norma kesopanan, beda dengan etika. Itu adalah sesuatu yang dikenal, diketahui, diulang, serta menjadi kebiasaan. Ya, itu norma kesopanan. Kamu mau ngelewatin orang tua, ya.
Kamu nunduk, agak bongkok punggungmu, tangannya itu ke bawah sambil bilang nyuwun sewu, atau kalau orang Jawa ya, atau permisi gitu ya. Itu adalah suatu yang dikenalnya itu seperti itu. Mungkin di tempat yang lain, di negara lain caranya permisi tidak seperti itu. Ya, tapi di Jawa itu caranya permisi seperti itu. Nah, itu kan kamu tahu, kemudian kamu melakukannya, diulang terus, ya, dan menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Masyarakat Jawa sebelah sana sama sebelah sini sama saja kalau mau permisi, nyun sewu, itu kayak gitu caranya. Tata cara dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Suatu norma yang terutama mengatur aspek kehidupan antar pribadi. Ya, jadi kalau etiket itu norma kesopanan, ya, memelihara hubungan baik, ya, yang sopan dengan sesama manusia, yang muda saling menghargai, yang muda dengan yang tua, menghormati yang tua menghargai yang muda, kayak gitu. Suatu norma yang terutama mengatur aspek kehidupan antar pribadi, kemudian adanya dasar etiket adalah kepantasan, patute ke kepriwe. Mangan karo ngentut akeh uang ya ora patut kan? Ya kan? Lagi makan dot seru banget kumpulan mending ya lagi yasinan gitu kan ya. Nah, itu kan tidak ada norma kesopanannya gitu ya. Kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam kamu bergaul itu seperti apa ya. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah. Kalau etika itu memandang dari segi yang seutuhnya. Benar dan salah yang dihubungkan dengan moral. Gitu. Ini perbedaan etika dengan etiket. Ya, kalau etika ini kamu memberi norma tentang perbuatan boleh nggak dilakukan atau tidak dilakukan. Kalau etiket adalah yang dalam masyarakat itu biasa dilakukan ya kayak apa gitu. Kalau permisi biasanya dilakukannya kayak apa gitu ya. Kalau mau mertamu ke tempat orang ketok pintu dulu atau bagaimana? Ya, sepada atau assalamualaikum atau ketok pintu dulu atau bagaimana gitu ya. Ketok pintunya harus sampai nggak boleh lebih dari 3 kali atau seperti apa itu etiket ya. Dilakukan ya boleh, nggak dilakukan ya nggak salah gitu ya. Tapi aturan yang di masyarakat kayak apa gitu. Ya kamu nyelonong aja cuma bilang permisi gitu, tapi dengan berdiri tegak, yang punggungnya nggak bongkok gitu kan ya, nggak apa sih tangannya kan ke bawah permisi gitu kan ya. Nah itu nggak dilakukan yang kayak gitu, itu kan itu nggak sopan banget ya. Ya padahal dia udah bilang permisi gitu ya. Nah itu adalah etiket. Sedangkan etika ini boleh nggak nyuri obat di rumah sakit boleh nggak? Nggak boleh. Ya udah itu jangan dilakukan kayak gitu loh ya. Kemudian kalau etika adalah selalu berlaku meskipun tidak ada orang yang menyaksikan. Nggak ada bosmu, nggak ada kepala ruanganmu, ya kamu tetap jadi perawat yang santun, yang senyum, ramah gitu. Ya, kalau etiket ya berlaku hanya berlaku dalam pergaulan, membutuhkan kehadiran orang lain gitu. Adanya orang, kalau nggak ada orang ya ngapain kamu bungkuk-bungkuk jalannya gitu kan. Ya. Kemudian etika lebih sifatnya mutlak. Ya memang mutlak, ya nggak boleh dilakukan kalau kamu judes, kalau kamu galak ke pasien itu nggak boleh. Gitu. Kemudian tadi etika dalam menyangkut aspek batiniah, sedangkan etiket menyangkut aspek lahiriah. Sifatnya relatif karena ukuran sopan santun antara masyarakat dengan yang lain bisa beda-beda. Ya, ini kebutuhan etika. Ya, setiap hari perawat berhubungan dengan pasien, berhubungan dengan suatu keputusan. Perawat itu dituntut memberikan yang terbaik, ya, berdasarkan pertimbangan moral, prinsip moral, gitu. Apakah yang baik dan benar untuk pasien? Apakah yang baik dan benar untuk perawat itu sendiri? Bagaimana kebenaran akhlak kamu, moral kamu dilakukan ya? Kemudian keputusan moral, kebutuhan dijadikan pertimbangan dalam menetapkan tindakan yang tepat. Jadi ini akhlakmu akan tahu ya. Kamu itu kan udah diajarin mana baik, mana buruk gitu ya. Nanti ngerti, oh ini saya nggak boleh lakuin ini, oh ini saya bisa ngelakuin ini gitu. Oke, nanti saya lanjut lagi.